Halo pemirsa, Sampurasun. Rampes, jumpa kembali dalam Jabanusra Sepekan. Kali ini bersama saya Amelia Putri. Dan saya Tegar Bestari. Saudara, di Jabanusra kali ini kami akan memberikan informasi yang sangat menarik dari wilayah Pulau Jawa, Bali hingga Pulau Nusa Tenggara. Betul sekali, kita sudah menyiapkan sejumlah informasi ya. Tentunya juga bisa bermanfaat untuk Anda. Kalau saya di Tegar, saya punya informasi dari Jawa Timur mengenai kampung batik dari wilayah Kabupaten Pacitan. Jadi di sana ada koleksi-koleksi batik dari Pacitan yang dimana kebanyakannya batik tulis. Kalau saya ada informasi dari Bali yang biasanya kita mengandalkan pemanfaatan minyak kelapa hanya sebagai menggoreng makanan, karena memang minyak kelapa juga memiliki kandungan yang sangat baik untuk tubuh, bisa menurunkan kolesterol jahat di dalam tubuh gitu. Biasanya nih orang-orang yang sakit jantung biasanya mengganti minyak kelapa sawit menjadi minyak kelapa. Tapi beda lagi dengan kondisi di Bali, di mana minyak kelapa diubah menjadi barang lain yang bisa mengangkat ekonomi sekitar. Betul sekali, selain itu juga cocok sekali ya untuk olahan-olahan atau menemani olahan daging nih bagi para penyuka daging. Nah, pemirsa, itulah tadi topik-topik akan kita sampaikan dalam Jabanusra Sepekan kali ini. Dan inilah Jabanusra Sepekan selengkapnya. Ya saudara, kita awali informasi Jabanusra pertama ini dari wilayah Bali, bahwa jika Anda berpikir selama ini minyak kelapa hanya untuk menggoreng beberapa lauk dan sayur di dapur, pikiran tersebut kini perlu diubah. Warga Ubud Bali mencoba mengolah minyak kelapa tersebut menjadi sesuatu yang berbeda sehingga menambah nilai ekonomi dari olahan minyak kelapa dengan membuat sabun. Minyak kelapa tidak sulit mencarinya karena bahan baku cukup tersedia. Inilah salah satu minyak kelapa yang sudah mendapatkan inovasi dari beberapa tenaga yang memiliki keterampilan mengolah minyak kelapa. Di salah satu sudut desa wisata Ubud, sekitar 10 km ke arah barat kota Denpasar, minyak kelapa dipakai bahan dasar untuk pembuatan sabun herbal. Dipilihnya minyak kelapa sebagai bahan dasar sabun herbal dan produk spa karena banyak mengandung vitamin E yang dapat menyehatkan kulit. Dari sinilah terinspirasi membuat sabun herbal yang memasukkan minyak kelapa sebagai bahan dasar. Selain minyak kelapa juga dicampur dengan madu hitam atau yang sering disebut madu trigona karena mengandung vitamin C. Kedua bahan baku ini nantinya juga dicampur dengan berbagai aroma bunga sesuai produk yang diproduksi. Aroma beberapa bunga juga dipakai untuk pembuatan produk spa dan sabun herbal seperti melati, bunga kamboja, cempaka, dan lemon. Ternyata produk spa dan sabun herbal ini bisa mendatangkan dolar. Minyak kelapa itu kan banyak vitamin E-nya juga di dalam, juga berpengaruh untuk kulit. Kita untuk sabun ini kita pasarkan di apotek-apotek, Kimia Farma diantaranya, dan yang lain-lain itu kita berdasarkan order. Jadi kita pemasarannya banyak ke hotel-hotel, dari hampir semua hotel di Ubud memakai produk kita, dan hotel yang di Kuta, Nusa Dua, dan juga Jakarta. Juga sekali-kali kita ada ekspor ke Dubai dan ke Singapura. Kita masih ngikuti program pemerintah, itu ada pameran-pameran, kita ikuti sehingga kita berusaha mendapatkan buyer dari beberapa negara. Itu masih usaha. Jadi kebanyakan hotel-hotel yang lokal yang banyak mencari produk kita. Pemerintah memberikan kesempatan kepada UKM untuk mengadakan pameran terutama di PKB. Nah, jadi kita di situ banyak bisa selama 1 bulan memperkenalkan produk-produk kita untuk masyarakat Bali secara keseluruhan. Dari minyak kelapa dan dicampur dengan bahan aroma bunga dan madu hitam bisa mendatangkan dolar. Hasil produksi produk spa ini menembus berbagai hotel di kawasan Ubud, Kabupaten Badung, dan Denpasar.
Selain itu juga pernah diekspor ke beberapa negara, namun karena kurang tersedianya madu hitam menyebabkan tidak bisa memenuhi permintaan ekspor. Ya pemirsa, dari Bali kita bergeser ke Nusa Tenggara Timur, di mana ini pemerintahnya saat ini tengah gencar memperkenalkan kuliner berbahan dasar kelor. Dan upaya ini juga tentunya bertujuan untuk meningkatkan ekonomi warganya. Tidak hanya untuk mereka yang secara fisik normal, tetapi juga para penyandang disabilitas. Dan hal ini sudah dibuktikan oleh sejumlah warga difabel yang tinggal di Kabupaten Lembata. Marlin Liarian bersama sejumlah penyandang difabel dan anggota keluarga di Kabupaten Lembata tampak antusias saat mengikuti latihan mengolah pangan lokal berbahan dasar pisang, ubi ungu, dan kelor. Difasilitasi Forum Peduli Kesejahteraan Difabel dan Keluarga (FPKDK) Kabupaten Lembata, mereka tampak serius mengikuti setiap proses latihan keterampilan di bidang kuliner ini. Tidak tanggung-tanggung, dari bahan dasar pisang dan ubi, mereka berhasil mengolahnya menjadi keripik dengan aneka cita rasa yang khas. Sedangkan dari bahan dasar daun kelor, mereka mengolahnya menjadi stik kelor. Bagi Marlin, latihan yang diikutinya ini merupakan anugerah yang diperoleh di tengah perbedaan kemampuannya secara fisik sebagai penyandang difabel. Marlin merasa bisa lebih berdaya setelah mengikuti latihan mengolah pangan lokal ini. Bersama peserta lainnya, Marlin berkomitmen akan melanjutkan keterampilan ini menjadi bisnis rutin yang dapat meningkatkan ekonomi kelompoknya. Ia juga optimis makanan ringan hasil olahan mereka akan memberikan kepuasan kepada masyarakat dan juga membantu meningkatkan ekonomi rumah tangga kaum difabel dan keluarga di Kabupaten Lembata. Seperti ini sangat bermanfaat buat saya selaku difabel karena banyak difabel yang sebenarnya sudah berhadapan setiap hari dengan makanan seperti ini. Cuma mereka tidak tahu cara untuk mengelolanya dan juga memanfaatkan bahan seperti ini untuk dijadikan makanan yang bisa untuk menambah ekonomi dari difabel tersebut. Sementara itu, Ramsia Langodai, Ketua FPKDK Kabupaten Lembata, menjelaskan kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan ekonomi warga difabel berbasis pada hasil pertanian mereka sendiri. Pelatihan ini juga dimaksudkan untuk mendukung program pengembangan pangan lokal termasuk kelor yang sedang dikembangkan pemerintah Provinsi NTT. Ini menjadi ruang mereka untuk tidak hanya difabel tapi juga keluarga mereka untuk belajar mengelola hasil-hasil pertanian mereka, mensupport kalau ada keluarga mereka bisa support menunjang kebutuhan harian mereka, kebutuhan keluarga, sehingga punya penghasilan lah setidaknya ya. Kalau ini mereka paham proses dan segala macam ini nanti dijual dengan harga yang lebih baik. Para peserta ini bahkan telah menyiapkan merek produk mereka, yakni Rumah Diva. Brand ini siap untuk memenuhi kebutuhan pasar kuliner di Lembata dan Nusa Tenggara Timur. Dari Kabupaten Lembata, Andri Atagoran, TVRI NTT. Ya saudara, masih informasi tentang kelor di Nusa Tenggara Barat. Terdapat industri kreatif yang mengolah kelor menjadi teh celup kelor. Produk tersebut kini mampu menembus pasar ekspor. Ungkapan yang berarti kesempatan seseorang untuk memperoleh rejeki dan berkontribusi positif seluas mungkin masih terbuka lebar tidak sesempit daun kelor ini berhasil membalik kondisi ekonomi masyarakat Nusa Tenggara Barat di sektor ekonomi kreatif. Salah satu industri kreatif yang telah berhasil menembus pasar ekspor ke 13 negara adalah produk teh celup kelor Moringa Kidom yang diinisiasi oleh Nasrin. Usaha yang dirintis sejak 2016 lalu ini kini telah naik level produksinya dari skala usaha rumahan menjadi pabrik industri pada 2021. Untuk mendukung keberlangsungan produksi usahanya tersebut, Nasrin memberdayakan kebun kelor di kampung halamannya di Desa Kilo, Kabupaten Dompu, dan Bima agar menjual hasil panen daun kelornya untuk menunjang kebutuhan produksi teh Moringa Kidom. Saat ini ia telah bermitra dengan 500 kelompok petani binaan
dengan luas tanam 150 hektar seprovinsi Nusa Tenggara Barat dengan melibatkan mitra 500 kelompok. Ia juga membuka kesempatan kepada seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat untuk menjual daun kelor dengan harga Rp15.000 per 1 kilogram. Peluang pasar yang dibukanya ini menjadi bukti bahwa daun tumbuhan yang memiliki nama latin Moringa oleifera ini tidak harus berakhir di meja makan sebagai hidangan sayuran bening yang biasanya menjadi santapan sehari-hari bagi masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Di sisi penyerapan tenaga kerja, industri teh celup kelor ini juga telah memperluas pemberdayaan masyarakat. Usaha yang dirintis pada tahun 2016 ini awalnya mempekerjakan 15 orang dengan kapasitas produksi pertama maksimal 1 ton. Namun sekarang, produksinya sudah mampu dengan kapasitas produksi mengolah bahan baku 25 ton daun kelor kering. Kelor itu menjadi sebuah slogan. Dunia tidak selebar daun kelor, tapi sebanyak manfaat dari kelor. Mari kita mengembangkan semua potensi yang ada ini dengan kita menanam kelor. Karena dengan kita menanam kelor, insya Allah kita akan meraih dolar. Nasrin mengajak seluruh masyarakat merubah paradigma bahwa sebuah sumber daya alam yang tersedia akan memiliki nilai ekonomi yang tinggi jika diolah menjadi sebuah produk olahan dan sesuai dengan kebutuhan pangsa pasar. Karena itulah, tidak banyak yang menyadari bahwa daun kelor ternyata memiliki nilai ekonomi tinggi jika dapat dikembangkan menjadi produk olahan dan dikemas sehingga dapat membuka pangsa pasar ekspor di 13 negara. Permintaan daun kelor sendiri diakui ada berbagai kategori, yaitu produk jadi, setengah jadi, maupun bahan baku. Saudara, setelah jeda kami akan kembali dengan informasi lain. Tetap bersama kami di Jabanusra Sepekan. Anda tentunya masih bersama kami di Jabanusra Sepekan. Kita beralih ke informasi lain, kini kita ke Jawa Timur yuk Tegar dan juga pemirsa. Jika Anda penggemar batik tulis, cobalah untuk berkunjung ke Pacitan, Jawa Timur. Karena di sana terdapat perkampungan batik tulis. Seperti apa sih keberadaan kampung batik itu? Berikut informasinya untuk Anda. Di perkampungan yang sunyi di Desa Sukoharjo, Kecamatan Pacitan Kota inilah komoditas unggulan Pacitan berupa batik tulis diproduksi. Hanya dari tangan terampil para ibu-ibu desa inilah batik khas Pacitan mampu bersaing dengan batik luar daerah. Sebut saja batik motif Pace yang selama ini menjadi khas utama Pacitan. Setidaknya terdapat 50 ibu-ibu di Desa Sukoharjo yang sampai saat ini aktif membatik. Pengetahuan dan keterampilan turun-temurun yang didapatnya dari orang tua ternyata mampu menopang penghasilan rumah tangganya. Dengan upah Rp50.000 per lembar batik, para ibu-ibu ini tetap semangat membatik. Mereka hanya berbekal tenaga, sedangkan seluruh piranti membatik semuanya dari pengusaha desa yang menampung jasa batik dari para ibu-ibu ini. Para ibu-ibu hanya bertugas membatik atau mencanting kiriman kain batik dari pengusaha. Setelah selesai dibatik, dikembalikan ke pengusaha untuk diwarnai, kemudian dikembalikan kepada pembatik untuk dibatik ulang sebelum akhirnya dikembalikan ke pengusaha untuk proses pewarnaan akhir. Selama di tangan pengusaha, batik kain mori putih digambar motif dan dicap sebelum diserahkan ke pembatik. Proses selanjutnya dicuci dari pewarna dan dijemur untuk siap dijual. Pemasaran batik khas Pacitan ini cukup di rumah atau di counter batik untuk pajangan batik. Dengan harga bervariasi mulai dari Rp100.000 sampai Rp2 juta per lembarnya, tergantung kesulitan motif, halus, dan bahannya. Kini di Kabupaten Pacitan terdapat 2 kecamatan yang menjadi sentra pembuatan batik tulis, yaitu Kecamatan Ngadirojo dan Pacitan Kota. Pemasaran batik khas Pacitan ini telah merambah skop nasional, terutama pasar Jakarta dan Surabaya. Kita beralih ke Yogyakarta, saudara, bahwa siapa yang tidak kenal kota gudeg Yogyakarta. Selain sebagai kota wisata, Yogyakarta juga memiliki potensi kain tradisional. Tidak hanya kain batik, tetapi juga kini kain tenunnya.
Industri tekstil di Indonesia memiliki potensi cukup besar untuk dapat dikenal dunia, bahkan bisa menjadi sumber inspirasi bagi peminat fashion dunia. Beragam jenis kain tradisional Indonesia melambangkan seni dan budaya Indonesia dengan segala keunikan dalam teknik proses, desain motif, filosofi, serta nilai fungsional dan sakral. Salah satu di antaranya tenun, yang merupakan teknik dalam pembuatan kain dengan prinsip sederhana, yakni menggabungkan benang secara memanjang dan melintang. Kain tenun biasanya terbuat dari serat kayu, kapas, sutra, dan lainnya. Cara pembuatan yang bernilai seni tinggi tersebut membuat tenun tidak hanya bernilai kerajinan atau craft, namun juga seni yang adiluhung atau high art. Namun demikian besarnya potensi tenun tersebut belum diimbangi dengan adanya ekosistem yang sistemik dan komprehensif sehingga perkembangannya belum maksimal. Salah satu perajin tekstil Jadin Jamaluddin mengungkapkan, selama ini industri tenun hanya dilakukan berdasarkan romantisme kebanggaan dan kekaguman yang justru menjadi masalah mendasar dalam pelestarian tenun di Indonesia. Jadin berharap tenun dan industri tekstil di Indonesia dapat terus dilestarikan sebagai kekayaan budaya asli Indonesia yang menjadi aset penting dalam pertahanan budaya nasional. Demikian Aryo Bagus dan Doni Rahmat melaporkan. Masih dari Pulau Jawa pemirsa, wisata alam kebun bunga beraneka warna umumnya ditemui di daerah pegunungan atau di daerah yang berhawa sejuk. Namun di Kendal, Jawa Tengah ada taman bunga yang justru berada di Pantura dengan menonjolkan keindahan bunga matahari. Berada di tepi sawah Jalan Pantura, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, taman bunga ini dibangun dengan desain sederhana. Ada 1.000 bunga beraneka warna ditata rapi berjajar, membentuk pola yang jika dilihat dari atas sangat menarik. Taman bunga ini terletak di Kompleks Kartama Waterland, Desa Nawangsari, Kecamatan Weleri. Pemandangan sekitar adalah hamparan sawah bagaikan permadani hijau di sebelah utara dan perbukitan di sebelah selatan semakin membuat pengunjung betah berlama-lama. Daya tarik wisata taman bunga ini adalah ratusan bunga matahari yang tertata rapi. Bunga dengan kelopak warna kuning ini berbeda dengan bunga matahari lainnya. Terlihat lebih segar dengan daun yang lebih kecil. Pengunjung yang suka bunga dan tanaman hias sudah pasti tidak akan melewatkan pemandangan indah ini untuk bersuah foto. Pengelola memang menata ribuan bunga ini agar terlihat indah dan menarik sebagai latar belakang swafoto. Seorang pengunjung asal kota Semarang, Ayudhya Nur, mengaku sengaja datang untuk menuntaskan rasa penasarannya dengan taman bunga ini setelah melihat unggahan di media sosial. Asri, tempatnya luas, dan bunganya pun bermacam-macam. Konsep Taman Bunga Tepi Sawah adalah wisata luar ruang untuk memuaskan penikmat bunga dan pemburu lokasi foto yang cocok diunggah di media sosial atau bahasa kekiniannya Instagramable. Yang pastinya ramah keluarga, ramah masa kini, dan Instagramable, aman untuk didatangi di masa yang seperti ini. Kedepannya kita akan lihat mintanya masyarakat apa. Yang pasti kita hadir untuk memenuhi keinginan masyarakat. Tiket masuk untuk menikmati keindahan ribuan bunga beraneka warna hanya Rp15.000, sudah termasuk minuman gratis dari pengelola. Taman bunga ini juga dilengkapi kafe dengan pemandangan bunga dan hamparan sawah milik warga sekitar. Nah, jika suatu saat Anda melintas di Pantura, Jawa, silakan mampir menikmati keelokan Taman Bunga Tepi Sawah di kawasan Sekartama Waterland Weleri, Kendal, Jawa Tengah. Visi Utama, TVRI Jawa Tengah melaporkan. Pemirsa, kami masih akan menghadirkan sejumlah informasi menarik lainnya. Usai jeda, tetaplah bersama kami.
Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Jabar Nusra Sepekan. Amel, makanan apa yang Amel paling suka kalau misalkan berbicara tentang wilayah Tangerang? Ini kenapa tiba-tiba nanya makanan nih? Saya mau dibawa ke tempat kuliner begitu ya. Yeah. Kalau saya sih biasanya sukanya sate nih. Kemanapun saya pergi biasanya saya carinya sate nih. Nah, Teka. kalau misalkan di Tangerang, kebetulan ada informasi ini pemirsa bahwa aparat kepolisian Polres Metro Tangerang Kota menggelar panen raya ikan bandeng di tambak seluas 8,4 hektar yang berlokasi di Kampung Lemo, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Banten. Hasil panen raya ikan bandeng tersebut akan didistribusikan kepada sejumlah warga sekitar yang terkena dampak COVID-19. Sejumlah upaya meringankan beban masyarakat di tengah wabah pandemi COVID-19 terus dilakukan, terutama dalam bidang ketahanan pangan. Kali ini aparat kepolisian dari Polres Metro Tangerang Kota menggelar panen raya ikan bandeng di tambak seluas 8,4 hektar yang berlokasi di Kampung Lemo, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Banten. Sedikitnya terdapat 4 ton ikan bandeng yang berhasil dipanen dan didistribusikan langsung kepada warga sekitar, terutama yang terdampak pandemi COVID-19. Sebelumnya, tambak tersebut merupakan lahan kosong milik perusahaan swasta yang kemudian dimanfaatkan sebagai tambak ikan bandeng di bawah binaan Polsek Teluk Naga dengan melibatkan sejumlah petani setempat sejak bulan Agustus lalu. Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Polisi Sugeng Haryanto berharap hasil dari panen ikan bandeng ini bisa dinikmati langsung oleh sejumlah warga sekitar sebagai upaya meringankan ketahanan pangan warga di tengah wabah virus corona yang hingga saat ini masih berlangsung. Kita menebar 40.000 benih bandeng yang kita sebar di 8 lokasi yang sudah memang dipersiapkan. Ini sebagai wujud kerjasama dan support dari stakeholder yang ada untuk kita bisa memanfaatkan lahan kosong, dan tujuannya adalah tentu untuk kita bisa maksimalkan hasilnya untuk kita bisa bagi kepada masyarakat di sekitar lokasi sini yang terdampak COVID dan memang perlu mendapatkan bantuan secara fisik. Yang kita panen, kalau tadi hitung-hitungan kita 40.000 itu ya setiap balong atau kotak tambak itu ada sekitar 1 ton lah. Kalau tadi kira-kira hasilnya berapa? 4 ton ya? 4 ton. Nah, mudah-mudahan hasil 4 ton itu bisa dikelola yang lebih baik lagi, tidak saja dimanfaatkan untuk masyarakat yang menerima, tetapi kedepannya juga bisa dimanfaatkan agar ini bisa berkesinambungan. Selain kegiatan panen raya ikan bandeng, aparat kepolisian beserta pejabat pemerintah daerah setempat juga membagikan bantuan sosial berupa paket sembako. Dari Kota Tangerang, Raymond Haryono melaporkan untuk Jakarta hari ini. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Jabar Nusra bersama saya Tegar Bestari. Dan tentunya bersama saya Amelia Putri. Nah, Amel dan pemirsa, kali ini datang dari wilayah Jawa Barat. Informasi selanjutnya yang datang kali ini di Pangandaran bahwa pemirsa banyak karya seni yang berkembang di masyarakat. Dan kali ini saya mengajak Anda untuk melihat keunikan sebuah karya seni ekoprint yang digeluti oleh seorang warga di wilayah Pangandaran, Jawa Barat. Tanaman hias yang kini semakin digemari oleh masyarakat ternyata tidak hanya menyenangkan untuk dipandang mata. Di tangan yang kreatif ini, tanaman menjadi salah satu media yang mampu menentukan corak desain sebuah kain yang kemudian diberi nama ekoprint. Di Dusun Balengbeng, Desa Marga Cinta, Kabupaten Pangandaran, Elin Herlina, perempuan berusia 47 tahun, telah beberapa tahun terakhir menggeluti usaha ekoprint bersama putrinya. Kain mori primissima, katun asli yang terbuat dari kapas dan biasa digunakan untuk batik, menjadi pilihan Ibu Elin untuk membuat ekoprint. Ekoprint ini sebuah karya seni di atas kain yang memanfaatkan apa yang ada di lingkungan kita, baik untuk motif maupun pewarnaan yang ramah lingkungan. Kain yang telah dibasahi atau dimordan dengan menggunakan tawas dan soda as untuk merenggangkan pori-pori agar penyerapan warnanya lebih bagus ini dibentangkan di atas plastik yang telah disiapkan sebagai alas. Umumnya, Bu Elin membuat ekoprint pada selembar kain yang masih dasar atau putih dengan ukuran 2 meter 20 cm
seperti yang akan dibuatnya kali ini, meskipun acap kali Ibu Elin juga membuatnya di atas kain yang telah diwarnai. Setelah itu, tumbuh-tumbuhan seperti daun atau bunga, baik yang segar maupun layu, diletakkan di atas kain dan diatur sedemikian rupa sesuai dengan kreasi yang kita inginkan dan akan menjadi motif pada kain. Setelah selesai mengatur komposisi daun dan bunga sesuai dengan yang kita inginkan, Ibu Elin menutupnya dengan selembar plastik bening seukuran dengan kain yang telah dibentang kemudian digulung. Uniknya, motif dan warna justru muncul setelah proses pengukusan yang dilakukan selama 2 jam. Motif yang dihasilkan bisa dilihat setelah gulungan dibuka. Bunga dan daun dibersihkan agar motif kain pun terlihat keindahannya. Atau penguncian warna dengan menggunakan tawas dan air kapur, setelah itu dijemur dengan cara diangin-angin. Ekoprint yang dihasilkan Bu Elin dipasarkan melalui online dan bekerja sama dengan Dinas Pariwisata. 1 lembar kain ekoprint dipasarkan dengan harga Rp350.000 per lembarnya. Saat ini kain unik ekoprint karyanya sudah mulai merambah pasar luar negeri karena tampilan desain dan warnanya yang unik dan menarik. Bu Elin kini juga tidak hanya membuat ekoprint di atas kain tetapi juga di atas kulit yang kemudian dibuat sepatu yang tampil beda dengan corak khas ekoprint yang dijualnya seharga Rp450.000, sementara untuk tas dibanderol seharga Rp1.100.000 dan Rp1.200.000 untuk yang ukuran besar. Dari kegiatan yang sederhana ini, dalam 1 bulan Bu Elin bisa meraup omset Rp20 juta. Informasi dari Pangandaran tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa untuk terus menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, dan juga jangan lupa untuk terus menjaga jarak. Betul sekali, nantikan episode berikutnya di Java News Sepekan dengan informasi yang tidak kalah menarik dari Jawa, Bali, dan juga Nusa Tenggara. Saya Amelia Putri. Dan saya Tegar Bestari beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Thank you.